Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Desta Permana dengan NPM 23079 dari Paralel A. Di sini saya akan membacakan tugas besar pemodelan sistem yang bertema pemodelan sistem dinamik ekodrainase di wilayah tanah basah, studi kasus kawasan Kelapa Gading, DKI Jakarta dengan dosen pengampu IR Sumiati Royan tahun 2024-2025. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Kelapa Gading dulunya merupakan daerah rawa, kini telah berkembang menjadi kawasan urban bisnis dan perumahan dengan evaluasi muka tanah MAT yang tinggi. Namun, pembangunan di bekas rawa ini telah menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan seringnya terjadi banjir dalam 2 bulan. Kawasan ini mengalami banjir 6 kali dengan ketinggian air hingga 90 cm dan durasi genangan hingga 4 hari. Penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah serta drainase yang buruk juga turut menyebabkan banjir. Solusi yang diusulkan adalah penerapan sistem drainase ekologis, ekodrainase yang yang mengarahkan air hujan langsung ke sistem resapan untuk mengisi air tanah, mencegah penurunan muka tanah, dan mengurangi banjir. Model sistem dinamis dan perangkat lunak seperti PowerSim Student digunakan untuk menilai efektivitas ekodrainase dalam mengurangi banjir di daerah dengan MAT tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi keputusan yang efektif dan efisien terhadap analisis sebagai faktor terkait. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana efektivitas ekodrainase dalam mengurangi banjir dan limpasan air di kawasan Kelapa Gading yang memiliki muka air tanah tinggi, serta bagaimana sistem ini dapat mendukung konservasi air tanah di tengah intensitas pembangunan dan pertem- pertambahan ruang terbuka hijau. Untuk tujuan masalahnya sendiri ada 3, yaitu mengetahui dampak penerapan ekodrainase terhadap struktur tanah. Yang kedua adalah mengetahui tingkat efektivitas ekodrainase di wilayah tanah basah di Kelapa Gading, DKI Jakarta. Untuk yang ketiga adalah mengetahui debit limpasan dan kapasitas resapan ekodrainase. Untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada curah hujan. Curah hujan adalah variabel penting dalam pemanfaatan air dan pengendalian banjir. Intensitas hujan yang tinggi dan durasi yang panjang dapat menyebabkan banjir jika tanah dan sistem drainase tidak mampu menyerap air secara efektif. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis curah hujan sangat penting untuk merancang sistem drainase yang mampu mengatasi volume air yang dihasilkan dan dari hujan dengan berbagai intensitas dan durasi. Infrastruktur pengendalian banjir seperti saluran air, waduk, dan area penyerapan air, termasuk ruangan terbuka hijau dan sumber resapan harus direncanakan dengan baik. Pengelolaan curah hujan yang efektif dapat membantu mengurangi resiko banjir dan meminimalkan dampak negatifnya bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan keamanan lingkungan. Dan selanjutnya ada ekodrainase, yaitu eko, ekodrainase sangat efektif untuk mengendalikan banjir dan genangan di kawasan padat seperti Kelapa Gading, Jakarta Utara. Daerah ini sering tergenang saat musim hujan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan terbatasnya area resapan alami. Untuk lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian ini berfokus pada penempatan sistem drainase resapan di ruas arteri di bawah jalan tol dalam kota, khususnya pada segmen yang melintasi kawasan Kelapa Gading. Area ini dilintasi karena sering mengalami banjir akibat pembangunan di bekas daerah rawa yang sekarang menjadi kawasan urban yang padat. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam mengelola aliran air hujan dan limpasan permukaan. Dengan
menetapkan sistem drainase resapan di bawah jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah banjir melalui peningkatan kapasitas resapan air tanah. Untuk kebutuhan dan analisis data, pendekatan pemodelan sistem dinamis adalah cara praktis untuk menggambarkan keterkaitan variabel dalam sistem kompleks. Model Stokesworth, diagram, dan perangkat lunak PowerSim Student version 10 digunakan untuk simulasi efektivitas dengan data sistem series. Data sekunder meliputi curah hujan dari BMKG, peta banjir dan drainase dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara, peta sungai dan Balai Desa Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, data pengguna data penggunaan air tanah dari Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, data pendudukan dari BPS, ruang terbuka hijau, dan kantor pengelola lingkungan hidup daerah, serta data evaluasi dan penurunan tanah di Kelapa Gading, penurunan tanah di Kelapa Gading. Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi keputusan efektif dan efisien. Untuk konsep modelnya seperti ini ya. Next, untuk langkah pemecahan masalahnya, yaitu ada variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengurangan banjir dan limpasan air tanah kawasan Kelapa Gading. Untuk variabel bebasnya yaitu variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang mengurangi perubahan yang terjadi pada variabel dependen, variabel terikat, atau menjadi penyebab perubahan tersebut. Yaitu yang pertama ada curah hujan, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada kondisi muka air tanah, yang keempat desain dan kapasitas sistem ekodrainase, yang kelima adalah kesediaan ruang terbuka hijau. Yang terakhir adalah tingkat ekstraksi air tanah. Untuk formulasi modelnya yaitu formulasinya adalah proses penyusunan representasi matematis, statistik, atau diagramatis yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam situasi sistem untuk memahami dan menganalisis perilakunya. Dalam konteks laporan ini, model formulasi digunakan untuk menggambarkan interaksi antara curah hujan, limpasan permukaan, kapasitas kapasitas resapan ekodrainase, dan karakteristik tanah di kawasan Kelapa Gading. Model ini membantu efektivitas ekodrainase dalam mengurangi limpasan, meningkatkan infiltrasi, dan mendukung konservasi utara tanah di wilayah perkotaan yang padat. Di sini menggunakan rumus penghitungan debit limpasan yaitu Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A, di mana Q adalah debit banjir rencana, C adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas curah hujan maksimal selama waktu konsentrasi, A adalah luas daerah aliran. Untuk rumus menghitung ekodrainase yaitu Q0 sama dengan 2 pi LKH per ln R ditambah akar L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per R, di mana I0 adalah volume air hujan yang meresap, L adalah ketebalan lapisan poros, H adalah tinggi muka air tanah sumber, K adalah koefisien permeabilitas tanah, dan yang terakhir R adalah jari-jari sumur resapan. Untuk langkah penyelesaian yaitu menghitung debit limpasan, diketahui C adalah 0,7. Kenapa diambil 0,7? Yaitu rata-rata yang digunakan dalam menghitung hidrolik untuk daerah perkotaan Jakarta dan dengan tutupan tanah. I adalah 150 mm per jam, A sama dengan 9,287 km persegi. Substitusikan nilai ke rumus. Q sama dengan 0,278 dikali 0,7 dikali 150 dikali 9,287 didapatkan hasil 271,24 meter kubik per detik.
Kesimpulannya adalah debit limpasan Ki adalah 271,24 meter kubik per detik dengan intensitas curah hujan maksimal 150 mm per detik. Untuk menghitung ikut drainase yaitu Q0 sama dengan 2 BLAH per ln R plus akar L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per R, di mana L sama dengan 2 meter, K sama dengan 0,001 meter, H sama dengan 1 meter, R sama dengan 0,5 meter. Untuk langkah penghitungan bagian dalam logaritma yaitu R plus akar L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per R. Data yang digunakan yaitu L dan R. Untuk L adalah 2 meter, untuk jari-jarinya adalah 0,5 meter. L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 0,5 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 0,25 sama dengan 4,25 sama dengan juga 0,061. Untuk menghitung bagian atas 2 ILKH yaitu 2N sama dengan kurung buka 2 kurung tutup dikali 0,001 kali 0 kali 1 sama dengan 0,01 0,001 125. Hitung kapasitas sumur resapan Q0 sama dengan 0,0012 0,001256 per 1,63 sama dengan 0,00077 meter kubik per detik. Kesimpulannya, kapasitas sumur resapan dengan asumsi yang ada adalah 0,00077 meter kubik per detik atau 0,77 liter per detik. Untuk pembahasan yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa limpasan permukaan di kawasan Kelapa Gading dengan curah hujan intensitas tinggi mencapai 271,24 meter kubik per detik yang menunjukkan risiko genangan dan banjir yang signifikan di kawasan urban ini. Penerapan ekodrainase bertujuan untuk mengelola air hujan dengan meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan. Dengan asumsi ketebalan lapisan porus 2 meter, koefisien permeabilitas tanah 0,001 detik meter per detik, dan jari-jari sumber resapan 0,5 meter. Kapasitas resapan dihitung sebesar 0,77 liter per detik sumur resapan, sehingga diperlukan sumur resapan yang signifikan atau sistem resapan tambahan untuk menangani limpasan yang besar. Ekodrainase memberikan manfaat utama seperti mengurangi limpasan, pengisian cadangan air tanah, dan mengendalikan banjir yang tergantung pada luas area resapan, kondisi tanah lokal, dan kebijakan tata ruang dengan desain yang tepat. Sistem ini menjadi solusi berkelanjutan untuk pengelolaan air hujan di kawasan urban padat seperti Kelapa Gading. Di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama adalah ekodrainase yang didesain untuk membantu resapan air hujan untuk sampai pada lapisan ekuifer. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mencegah lapisan ekuifer tekanan dan memberikan dampak laju penurunan tanah. Tentu saja penurunan tanah dan banjir di wilayah Jakarta Utara bukan hanya dikarenakan kuan- kuantitas air tanah yang menurun saja. Penggunaan secara masif masifnya, deformasi struktur geologis, dan proses alami oksidasi gambut dan lainnya ikut menyumbang fenomena ini. Yang kedua adalah ekodrainase memberikan dampak positif pada konservasi air tanah dengan cara resapan air hujan langsung ke lapisan ekuifer. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan kualitas air tanah yang signifikan, membantu menjaga kestabilan evaluasi elevasi permukaan tanah di kawasan yang rentan banjir. Dan yang ketiga adalah didapatkan debit limpasan Ki adalah
2,7,24 meter kubik per detik dengan intensitas curah hujan maksimal 150 mm per detik dan juga perhitungan ekodrainase dengan asumsi ketebalan lapisan porus 2 meter, koefisien permeabilitas tanah 0,001 meter per detik, dan cari-cari sumber resapan 0,5 meter. Kapasitas resapan ekodrainase dihitung sebesar 0,77 liter per detik per sumur. Nilai ini menunjukkan bahwa ekodrainase dapat digunakan secara efisien untuk pengelolaan air hujan di area urban padat seperti Kelapa Gading. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.